Selamat datang di channel Go Find Camp. Kali ini pembaca akan membawakan alur cerita dari sebuah animasi berjudul Battle Through the Heaven. Season 7, episode 1 dengan title Perjalanan Menuju Dataran Rendah. Setelah persiapan selesai dan lubang cacing atau wormholes setelah diperbaiki, kelompok yang terdiri dari Xiaoyan, dokter peri kecil, Ziyan, dan Xinlan melangkah ke dalam lubang. Keempat sosok itu langsung menghilang begitu mereka melangkah ke wormhole pada saat yang sama. Cahaya perak perlahan menyebar sebelum berkedip ke ruang gelap hitam. Tubuh mereka tiba-tiba merasa seperti berat badan mereka turun. Namun, perasaan ini dengan cepat menghilang sesaat kemudian. Segera, sebuah terowongan ruang angkasa aneh muncul dalam pandangan mereka. Adalah terowongan ruang angkasa yang orang tidak bisa melihat ujungnya. Di kedua sisi terowongan ada penghalang ruang berwarna perak pudar. Ada lebih dari 10 terowongan yang berukuran 10 kaki di dalam dinding ruang. Ujung terowongan itu gelap gulita. Bagian atas dan bawah terowongan adalah kegelapan yang sama yang menyebabkan seseorang merasa takut. Riak spasial yang samar-samar merembes keluar dari mereka. Xiaoyan tanpa sadar merasa linglung melihat terowongan ruang semacam ini untuk pertama kalinya. Meskipun ketenangannya biasa, tatapannya perlahan melihat ke penghalang yang terbentuk oleh kekuatan spesial di kedua sisi terowongan. Di luarnya ada kegelapan yang tidak pernah berakhir. Kakak Xiaoyan, keluarkan space boat yang nenek moyang Qian Luo telah berikan kepadamu. Kecepatan terbang benda itu di tempat ini cukup cepat. Dengan itu, kita hanya perlu 20 hari atau lebih sebelum kita bisa tiba di Central Pian. Ucap Xinlan tiba-tiba memecah keheningan. Setelah mendengar kata-kata dari Xinlan, dia menjabat tangannya dan spaceboat muncul di dalamnya. Permukaan kapal memiliki untaian kekuatan spesial berwarna perak samar yang mengalir di atasnya, membuat tampak sangat misterius. Tubuhnya melompat dan dia memimpin untuk melangkah ke kapal. Ziyan yang ingin tahu dan dua orang lainnya dengan cepat mengikuti di belakangnya. Xiaoyan melirik bagian depan kapal dengan terkejut. Dia bertanya, benda ini akhirnya tidak akan keluar kan? Tidak, itu tidak akan terjadi. Spaceboat hanya digunakan dalam terowongan ruang angkasa. Selama seseorang mempertahankan rute terbang khusus, tidak akan ada yang terjadi, ucap Xinlan menjelaskan. Xiaoyan menghela nafas lega di hatinya ketika dia mendengar ini. Dia duduk bersila depan kapal. Kalau begitu, semua orang harus duduk dengan tenang. Sekarang, perjalanannya dimulai, ucap Xiaoyan. Kecepatan perahu ruang angkasa sangat menakutkan di dalam terowongan ruang angkasa. Kecepatan semacam ini menyebabkan mata seseorang terpesona. Menurut apa yang dikatakan Xinlan, mereka seharusnya bisa mencapai dataran tengah setelah sekitar 20 hari dengan kecepatan mereka. Jika mereka melakukan perjalanan di dunia nyata, kemungkinan mereka akan membutuhkan setidaknya setengah tahun untuk mencapai dataran tengah dari Horizon City. Sudah berapa hari sejak kita memasuki terowongan ruang angkasa? Tanya Xiaoyan. 16 hari, kita seharusnya dapat mencapai tujuan kita setelah beberapa hari lagi. Dokter peri kecil tersenyum ketika dia menjawabnya. Saat ini, kami telah mengumpulkan semua hal yang diperlukan untuk mengendalikan tubuh. Keracunan yang menyedihkan. Namun karena peringkat 6 Sky Poison Dragon Scorpion Beast, kemungkinan itu tidak akan dapat mencapai efek yang sempurna. Oleh karena itu, saya menyarankan agar kita tetap mencoba yang terbaik untuk mengikuti persyaratan pil racun demi keselamatan dan mendapatkan peringkat 7 Sky Poison Dragon Scorpion Beast, ucap Xiaoyan kepada peri dokter kecil.
Ya, terserah padamu untuk memutuskan masalah ini, ucap jawaban dokter peri kecil. Sebagai teman aku benar-benar berbakti, ucap Xiaoyan yang mengangkat kepalanya. Apakah hanya teman ya, ucap dokter peri kecil. Waduh, kalau seseorang cewek sudah baper gini, banyak kode-kodenya ya, hehe. Next, lanjut ke alur filmnya. Xiaoyan tertegun oleh kata-kata dokter peri kecil. Dia bertukar pandang dengannya. Setelah itu matanya tanpa sadar melayang pergi. Dalam sekejap suasana di bagian depan kapal menjadi sedikit aneh. Guncangan kapal yang tiba-tiba membuat mereka berempat terkejut. Dinding ruang di sini belum sepenuhnya diperbaiki. Kekuatan eksternal telah merusak keseimbangan di dalam terowongan, ucap Xin Lan dengan suara nada berat. Ekspresi dokter peri kecil juga menjadi serius. Doki yang agung keluar dari tubuhnya, segera melilit perahu. Setelah itu kapal dengan cepat bergegas melalui terowongan luar angkasa. Namun pada hari terakhir, ketika mereka berpikir bahwa segala sesuatunya akan tetap lancar, suara retak yang jelas dan angin siulan yang tidak biasa tiba-tiba terdengar, menyebabkan ekspresi mereka menjadi sangat jelek. Hal yang muncul di depan kelompok Xiaoyan adalah badai yang terbentuk dari kekuatan spesial berwarna perak. Kebetulan itu menutup seluruh terowongan. Kekuatan hisap turbulen yang ditransmisikan dari badai berwarna perak menyebabkan kapal ruang angkasa Xiaoyan bergetar berulang kali, semacam perasaan seolah-olah akan runtuh. Badai luar angkasa! Xin Lan bergumam pada diri sendiri, ekspresinya jadi lebih pucat. Apa yang akan kita lakukan, alias dokter peri kecil itu vertikal saat dia bertanya. Kita hanya bisa dengan paksa menerobosnya. Menurut dugaanku, kita seharusnya tidak jauh dari pintu keluar. Dokter peri kecil, bersiaplah untuk maju. Kamu akan melindungi tubuh kapal. Aku akan mengendalikan kecepatannya, ucap Xiaoyan. Ya, dokter peri kecil itu mengangguk. Doki melonjak ke segala arah, berubah menjadi piton ungu keabu-abuan raksasa. Piton raksasa membungkus kapal di dalam tubuhnya sebelum mengangkat kepalanya dan mendesis ke langit, dan dengan paksa melewati badai perak yang mengamuk tersebut. Setelah itu kapal mulai agak tenang, tetapi ketenangan tidak berlangsung lama, bahkan lebih kuat menyerang sekali lagi. Kekuatan spesial liar dan kejam itu seperti banyak ular beracun. Xiaoyan berusaha sekuat tenaga untuk menjaga kecepatannya dan mencegah kapal ditarik ke luar angkasa oleh badai. Kakak Xiaoyan, kita akan mencapai pintu keluar. Boom! Sebelum kelompok Xiaoyan bisa bergembira melihat jalan keluar, kekuatan spasial yang menakutkan luar angkasa menghantam perahu. Kalau bukan karena dokter peri kecil pergi keluar melindungi kapal, kemungkinan itu akan hancur berkeping-keping di tempat. Di bawah kekuatan isap itu, kecepatan perahu ruang angkasa dengan cepat melambat. Mata Xiaoyan memerah merasakan kecepatan kapal ruang angkasa. Jika mereka diseret ke dalam badai lagi, kemungkinan kelompok mereka bisa melupakan kesempatan untuk melarikan diri. Mengaum. Raungan rendah itu ditransmisikan dari tenggorokan Xiaoyan. Banyak pembuluh darah hijau yang muncul di wajahnya dengan ganas. Giok hijau Doki dengan liar menuakan ke bagian dalam perahu seperti nyala api, menyebabkan kecepatan perahu ruang angkasa meningkat sedikit. Tetapi kekuatan hisap yang ditransmisikan dari badai di belakang menjadi semakin dan semakin menakutkan. Bajingan. Wajah Xiaoyan memerah. Nadinya berulang kali berdenyut, sayap tulang di punggungnya dikepakkan dan tubuhnya sekali lagi muncul di ekor kapal. Dia menjerit marah saat lengannya mendorong kapal. Angin liar ditembakkan sebelum mendorong perahu dengan kasar. Orang bisa melihat kapal luar angkasa berubah menjadi cahaya perak yang ditembakkan. Detik berikutnya itu muncul di ujung terowongan sebelum sampai keluar terowongan. Xiaoyan tiba-tiba merasakan kekuatan hisap berkali-kali lebih kuat dari belakang. Ketika cahaya perak melonjak, hatinya terkejut. Sayap tulang bergerak dan dia menggunakan semua kekuatannya. Berubah menjadi cahaya perak yang akhirnya mencapai cahaya perak, menandakan keluarnya terowongan. Setelah mendarat, di mana Xiaoyan? Kenapa dia tidak keluar? Ucap panik dokter peri kecil. Tenang, kakak Xiaoyan telah berhasil keluar dari terowongan ruang angkasa. Namun tampaknya posisi terowongan ruang angkasa telah berubah pada saat terakhir. Karenanya saat ini dia seharusnya telah dikirim ke beberapa tempat lain di Central Plains. Saya juga tidak tahu, ucap gugup Xin Lan. Sekian, don't forget to like, subscribe, and comment.
Tetap tungguin konten-konten kita selanjutnya ya. Don't forget to stay safe ya guys. Bye-bye.